Pertanyaan kayak gini, "Om, saya ini jualan di live ini udah gacor banget nih, ya. Saya jualan di live, rame, tapi kalau nggak live saya nggak jualan." Nah, ini udah ada berapa case kayak gini yang saya nggak temukan sebelumnya. Jadi dia itu jago banget jualan di live, tapi setelah live tokonya nggak jualan. Jadi kayak buka toko, live ya masuk orderan, setelah live udah nggak masuk lagi orderan atau sepi. Nah, ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa seller kayak gitu. Jadi yang traffic live-nya tuh jago banget datengin live, ini bisa seperti kayak gini, teman-teman. Kita akan coba bahas beberapa fitur baru Shopee, ya, fitur baru Shopee. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau misalnya di Shopee sekarang ini, ya, di sini teman-teman udah nggak bisa dropship lagi. Ya, jadi per 6 Februari 2025, Shopee itu udah nggak menyediakan layanan untuk ganti nomor resi, ataupun layanan pengiriman reguler untuk dropshipper. Ya, jadi kalau kita eh, mau dropship lagi udah nggak bisa. Ya, ini kayak gitu. Jadi udah nggak bisa ganti nomor resi lah ya intinya. Jadi buat teman-teman dropshipper, ini bad news ya. Tapi memang saya udah melihat nih dari 1 tahun lalu kalau misalnya sistem dropship itu baik di Tokopedia maupun di Shopee itu udah mulai dimatikan ya teman-teman ya. Jadi memang kita sekarang ini harus punya stok barang sendiri ya. Kita memang harus bisa dipaksa sama marketplace ya untuk kirimnya cepat. Bahkan kalau di TikTok sampai jam 4 sore pun kiriman harus dikirim di hari yang sama ya. Ya, kan kalau misalnya teman-teman adalah Shopee Mall juga kita wajib nyalain instan ya. Jadi zaman sekarang jualan itu wajib punya stok sendiri. Nah, ini salah satu ininya ya teman-teman ya. Untuk Shopee sendiri kita bisa kasih harga special live. Nah, ini nanti mungkin eh, Joey bisa bantu ya. Harga special live ini bisa diatur ya untuk harga special live ya. Nah, di Di live ini pun juga kalau kita melihat dari tren 1 tahun belakangan, live itu jadi makin krusial. Karena kita melihat ada seller-seller yang memang dari live-nya aja, dia itu bisa jualan banget. Ya, jadi ada seller-seller yang jualan hanya dengan live. Ya, nah ini nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut sama Joey. Tapi kita melihat bahwa sekarang uniknya yang datang ke kelas saya, beberapa, ya, pertanyaan kayak gini, "Om, saya ini jualan di live ini udah gacor banget nih." Ya, saya jualan di live, rame, tapi kalau nggak live saya nggak jualan. Nah, ini udah ada berapa case kayak gini yang saya nggak temukan sebelumnya. Jadi dia itu jago banget jualan di live, tapi setelah live tokonya nggak jualan. Jadi kayak buka toko, live ya masuk orderan, setelah live udah nggak masuk lagi orderan atau sepi. Nah, ya, nah teman-teman, ini ada beberapa seller kayak gitu. Jadi yang traffic live-nya tuh jago banget datengin live, ini bisa seperti kayak gini, teman-teman. Ya, jadi unik, tapi kita melihat bahwa teman-teman kalau jago live, ini bisa banget loh ya, teman-teman kita jualan di Shopee dan dapetin traffic-nya dari Shopee. Ya. Nah, ini ada Om Idris bilang baru juga mau dropship bulan ini. Nah, Om, jangan khawatir ya. Dropship pasti bisa nggak? Bisa ya. Tapi dropshipnya itu mungkin langsung ke supplier. Ya, jadi dropshipnya pakai WhatsApp. Jadi nanti minta tolong alamatnya dikirimin sama supplier. Tapi kalau memang diakomodir sama Shopee-nya, sama Tokopedia-nya seperti zaman dulu, sudah makin tidak bisa. Ya, jadi udah nggak bisa nama pengirimnya ditulis nama kita dan sebagainya. Ya, tapi kalau mau dropship-nya, minta supplier langsung kirim aja. Ya, kirim ke WhatsApp datanya, ya, nanti minta suppliermu untuk langsung kirim. Ya, pakai resi otomatis masih bisa nggak? Udah masih bisa. Tapi kita akan bahas 1 jam ke depan ini gimana caranya teman-teman buat optimasi Shopee lewat live ya. Nah, ini juga salah satu yang datang ke kelas saya akhir tahun lalu itu bisa dalam 3 bulan ya bisa omsetnya 500 juta hanya dari live ya. Tapi kendalanya itu kalau nggak live dia nggak jualan ya, dan kalau hostnya ganti trafficnya juga drop. Jadi teman-teman
bisa banget loh kita maksimalin live dalam jualan ya. Nah, cuma bagusnya kan live-nya jalan, tapi tokonya dioptimasi dengan baik, sehingga ketika nggak live pun, teman-teman masih bisa jualan. Ya, istilahnya kita sambil tidur pun orderan masuk terus. Ya, gimana caranya? Nah, teman-teman harus optimasi tokonya, ya, optimasi iklannya. Jadi, teman-teman stabil tuh orderannya. Mau nggak live, mau live, tetap stabil masuknya, ya. Dan apalagi kalau teman-teman pakai affiliate, ya. Jadi, kalau tiga cara itu teman-teman optimasi, baik dari iklan, live, dan affiliate, saya yakin orderannya itu apalagi menuju ke bulan depan ya, pasti gacor banget. Halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, nama saya Jonathan Lovell, biasa dipanggil dengan nama Joey gitu ya. Panggilannya Joey. Eh, Instagram saya yang untuk bisnis namanya Coco Jelov gitu ya. Di sana saya bahas dominan tentang live shopping di industri live shopping di TikTok dan di Shopee gitu. Nah, saya juga punya pengalaman 6 tahun di bidang live streaming industri ya. Live streaming ini nggak selalu tentang live shopping aja gitu ya. Jadi saya punya pengalaman 6 tahun di bidang live streaming industri, sama saya juga punya pengalaman di 3 tahun di live shopping market di Indonesia gitu. Nah, sebelum mulai live shopping dulu tuh belum ada tuh namanya keranjang kuning di zaman itu ya. 2017 gitu segala macam saya belum belum ada tuh keranjang kuning terus live shopping bisa jualan gitu, nggak bisa. Jadi dulu marketnya tuh masih di kayak live untuk entertain gitu ya. Jadi kayak buat gaming, buat musik, buat live mukbang segala macam gitu ya. Rata-rata tuh live itu digunakan buat biasanya buat entertain gitu. Jadi akhirnya pada masa itu saya pikir saya pengen hit di industri tersebut, saya masuk ke ranah yang di bagian gaming gitu ya. Sampai saya berpartnership dengan mungkin banyak company-company yang lumayan besar gitu di Indonesia di bagian live streaming gitu. Akhirnya saya hitnya di bagian live streaming gaming, sampai saya menjadi agensi live streaming gaming terbesar di Indonesia pada masanya gitu ya. Saya handle 500 live streamer gaming di seluruh Indonesia gitu. Nah, sampai live streaming itu bagian gaming, music dan lain-lain itu mulai decline kan di tahun zaman setelah COVID, 1 tahun setelah COVID itu di 2020 sampai 2021 gitu ya. Itu mulai decline di live streaming gaming gitu ya. Dari income-nya juga mulai menurun. Saya pikir harus pivot nih kemana ya gitu ya waktu di zaman itu. Pas banget waktu itu ada muncullah keranjang kuning di tahun-tahun tersebut gitu, masih early entry banget waktu itu. Akhirnya saya mutusin, oh bisa nih pivot ke arah situ. Akhirnya saya fokus belajar dengan orang China gitu ya, karena role model waktu zaman itu, role model saya itu dominan ke arah China gitu, karena China udah mulai duluan. Akhirnya saya fokusin dan puji Tuhan sampai di hari ini gitu ya. Nah, di balik layar biasanya saya dominan sebenarnya bukan orang-orang yang di depan layar, bukan sebagai host live yang ngomong-ngomong bener-bener jualan gitu ya. Saya enggak. Jadi saya biasanya di balik layar, saya yang handle memaintain GMV-nya, terus memaintain produk mana yang harus di-push, pemilihan produk, dan strategi-strategi live lainnya gitu. Nah, di satu sisi saya punya partner namanya Pak Yosef gitu ya. Terus kebetulan ada support juga dari Om Botak, bisa ngedukasi untuk para seller dan affiliator. Jadi ya punya kesempatan untuk ngajarin tentang industri live shopping ini di Indonesia gitu ya. Untuk para seller dan affiliator. Nah, kita juga setelah itu kita juga banyak sudah membantu para seller terus para affiliator. Jadi di live shopping ini sebenarnya nggak cuman di sisi seller aja sekarang di hari ini. Jadi ada dua sisi, yaitu ada juga live shopping yang emang bukan seller gitu, tapi dia kreator atau enggak affiliator yang emang jualin barang orang dan dia nge-live gitu. Jadi saya bantu dua sisi ini. Yang pertama dari pihak seller dan dari satu lagi dari pihak affiliator seperti itu. Berbagai portofolio saya udah ada beberapa seller yang saya bantu sampai omsetnya di angka 2 miliar gitu ya. Di China itu di saat ini ya, mungkin di tahun 2023, 2022, 2023 awal sampai 2024 awal gitu ya, itu udah mulai transisi. Pertama kan emang dulu kan kayak Tanah Abang gitu ya, kayak offline commerce gitu-gitu, belum ada online segala macam. Mulai transisi ke online commerce.
Jadi di online commerce ya orang dagang mulai itu masuk Shopee, Tokopedia gitu ya. Waktu itu mulai masuk orang cuman taruh barang bisa aja laku gitu ya. Tapi di hari ini tuh naruh barang terus iklan segala macam tanpa diapa-apain gitu, kemungkinan lakunya lebih sedikit daripada yang orang-orang yang melakukan live shopping maupun video shopping dan bekerja sama dengan affiliator gitu ya. Jadi terciptalah sebuah industri namanya content commerce. Jadi content commerce itu apa? Content commerce itu adalah penjualan hanya terjadi jika ada live shopping maupun video shopping gitu. Nah, ini saya punya grafik dari industri live shopping di China gitu ya. Dari 2019 waktu zaman COVID baru mulai, eh, mungkin masih kecil dan setiap tahunnya sampai tahun 2024 kemarin itu terus meningkat dari progres GMV-nya gitu ya. Jadi sales-nya itu selalu meningkat tiap tahunnya. Berarti masih besar banget nih market di arah live shopping ini. Kebetulan Indonesia pun masih ketinggalan dibandingkan di China gitu ya. Nah, apa sih benefit live shopping gitu ya? Kita dominan sekarang sih bahasnya di Shopee gitu ya. Nah, dominan apa benefit live shopping di Shopee itu yang pertama biasanya untuk memudahkan untuk mudah untuk mulai live shopping gitu ya. Jadi tinggal klik doang sebenarnya mudah gitu ya. Tinggal klik langsung bisa live gitu ya. Kita nggak perlu setting-setting ribet-ribet sebenarnya bisa bisa aja langsung live gitu ya. Habis itu yang kedua itu dapat menjangkau lebih banyak calon buyer. Jadi kita peluangnya itu makin besar dibandingkan kita hanya taruh produk saja nggak diapa-apain gitu cuma di ads saja atau gimana. Jadi dengan live shopping ini dengan adanya algoritma kita bisa ada potensi menjangkau customer lebih banyak gitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah membuat transaksi lebih mudah, cepat dan aman. Karena banyak beberapa seller yang emang beberapa banyak buyer gitu ya yang beli ternyata nggak sesuai sama yang dia beli gitu ya. Jadi di foto beda, di fotonya seperti itu yang datang beda gitu ya. Jadi fungsinya live ini adalah salah satunya membuat transaksi lebih mudah, cepat dan aman gitu ya. Yang keempat adalah dapat meningkatkan konversi berjualan. Itu salah satu benefit dari live shopping di Shopee. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi live shopping di Shopee gitu ya. Yang pertama adalah interaksi secara real time. Jadi kita bisa real time interaction gitu ya dengan calon customer gitu ya. Jadi dengan adanya live kita bisa tektokannya mungkin lebih cepat lagi gitu dengan customer daripada melalui harus CS terus gitu ya. Yang kedua itu meningkatkan engagement. Jadi di zaman hari ini toko kan juga butuh engagement gitu ya, kayak followers dan lain-lain gitu ya. Jadi dengan adanya live ini jelas meningkatkan engagement. Jadi perharinya gain followersnya akan lebih cepat gitu ya. Dan mungkin customer loyal segala macam akan gampang didapatkan gitu. Yang ketiga adalah demonstrasi produk. Jadi kita bisa spill dan mendemo sebuah produk, apakah produk itu sesuai atau enggak dengan gambar gitu ya. Apakah customer ini cocok enggak dengan produk tersebut gitu. Yang keempat itu yang paling penting adalah penawaran khusus dan promosi di live gitu ya. Jadi di live ini di market yang hari ini gitu yang terjadi adalah orang masuk ke live itu cuman mau ngambil voucher atau promosi atau harga khusus. Di saat kalian tidak punya harga khusus biasanya ya live-nya akan stuck-stuck aja gitu karena tidak ada USP gitu atau enggak tidak ada keunggulan daripada live kalian gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi live itu untuk menawarkan campaign-campaign dari toko kalian atau enggak promosi-promosi menarik dari toko atau enggak dari platform gitu ya. Yang kelima itu adalah peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan ini maksudnya apa? Jadi tadinya misalnya belum live, tiba-tiba sekarang udah mulai live, jadi ya menambah revenue stream atau cabang income yang lain gitu. Nah,